Berarti diketahui RB X satunya 171,01 X 2 prinsipnya udah jelas, maksudnya ini nol ini nol, sedangkan ini kedua-duanya punya akar, jadi pasti ini yang paling saya jadi cara substitusi ya, kayak eliminasi ini substitusi. Cara eliminasi cara eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel dengan cara pengurangan, karena ini semuanya positif. Kalau ada positif negatif, nanti tergantung mana yang paling besar. Jadi ini semua positif. Saya ingin menghilangkan X1 dulu. Ada perbedaan kan 0,01 dengan 3. Saya mau jadikan semuanya 3. Berarti yang ini saya kalikan 300. Yang pertama. Yang kedua, nggak usah saya ubah karena saya mau jadikan sama dengan X1. Berarti dikalikan 1. Ini kan sudah ke bawah ya. Berarti ini jadi 3X1 ditambah 300 kali 0,03 9 ya kan, 300 dikalikan 0,03 X2 sama dengan 3 kali 300. Yang ini tetap 3X1 karena dikalikan 1, 2X2 300 dikurangi karena saya mau eliminasi semuanya positif. 9 dikurangi 2 7X 2 300 bagi 7. Ada perbedaan koma karena kita di situ semuanya pakai desimal, jadi pasti ada perbedaan koma. Nah, hasilnya beda tapi nanti akan bedanya hanya dari koma, karena di sini dari awal kita pakai koma, main koma desimal, bilangan desimal, sedangkan di bilangan desimal kalau nggak ditulis semua angkanya pasti nanti akan ada perbedaan. Ketemu X2 tinggal dimasukkan salah satu persamaan yang mana ya, yang paling mendekati hasilnya misalkan dari yang sering dipakai apa? Eliminasi atau substitusi? saya lebih suka ini. Tapi yang paling mendekati misalkan soal dari sebenarnya gitu, misalkan ada soal kayak ini yang paling mendekati Sebenarnya sama aja, tapi dalam kamus koma kalau digunakan komanya lebih panjang itu akan lebih mendekati hasil. Tapi kalau semakin dimampakkan hasilnya semakin besar.
karena akan ada pembulatan di depan. Seperti ini, apel sebenarnya 0,006666666 seterusnya. Ini kan jadi 7. Jadi dia semakin besar. Seperti ini juga. Ini sebenarnya 28,998 sekian. Dibulatkan ke depan menjadi 9. Angkanya semakin besar. Jadi yang paling real biasanya kan bukan pembulatan. Yang paling sulit langsung kerja kan dan tadi mikirkan misalnya hasilnya kan 171 ini kan X1 ya nah ketika itu ada mau tak kira-kira gitu tadi karena ini garisnya kan nggak terlalu lurus, jadi kecuali nanti misalnya sama semua jika diproyeksikan ya. Bener banget kejadian kemarin Pak ya 5 kali saya Pak Bedanya. misalkan nanti hitungannya misalkan ada 171,0 sekian sama 4,4 misalnya di soal jawabannya itu ada 0,1 sekian terus yang B masuk 171,4 sekian. Jadi kalau misalnya kamu permohonan ini ya yang berkoma-koma ya desimal, sebaiknya dicatat desimal yang agak panjang, minimal 5. Kecuali 00 ini perpanjangan. Kalau itu kita pakai pecahan. Pecahan. Tadi 5/6 atau 6/5. Jadi kalau hanya selisih koma aja, itu istilahnya kalau kita itu soal analisis atau esai, kita akan mempertimbangkan itu benar. Jika hanya perbedaan koma. Kalau ABCD kebanyakan akan desimal. Nah, kalau nggak gitu pasti akan yang mendekati itu. Nggak akan misalnya ada 2 pilihan. A, B, C, D. 1, 2, 2, 5. Ini 71,01, 171,428.
semester itu nggak ada, tapi hanya akan ada salah satu itu 71, sekian. Oke, metode grafik selesai. Saya masuk ke simplex. Ini lebih susah. Kalau misalkan pengajian online itu gimana responnya? Soalnya kan kalau gini kan harus langsung. Itu dia, aku nggak suka kalau pertemuan online ngajar sesuatu yang berupa hitungan kayak gini, karena nggak bisa referensi dan saya juga bingung mau jelasinnya kayak gimana, aku nggak sama nulis. Ketika saya menjelaskan ya hanya sesuai di PowerPoint itu, karena saya nggak bisa menjelaskan secara panjang lebar seperti di sini. Kemudian ketika saya tanya, mereka bilangnya iya ngerti. Ketika saya suruh mengerjakan, saya tunggu 10 menit, tidak ada yang mau mengerjakan. Itu juga ada itu. Videonya juga ada. Susah kalau pertemuan online. Mau dicatat dulu.